Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TKIP Permata Bunda, yang kami hormati Ibu-ibu guru TKIP Permata Bunda, yang kami hormati juga pengajar kita Ustadz Toib Anwar, yang berbahagia para ayah-ayah, anak-anak TKIP Permata Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli syai'in. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat iman, kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk hadir dalam agenda sekolah anak kita, yaitu selama agenda Hari Ayah. Makanya pesertanya ayah semuanya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di rumah kita. Sebelum memasuki agenda acara, alangkah baiknya kita buka kegiatan kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ayah Hanif. Kepada Ayah Hanif, kami persilakan. Di situ ya. Oh, di situ. Oh, di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Ayah Hanif yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Agenda selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya ayat hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada ayah-ayah yang sudah hadir pada hari ini, yang di tengah kesibukannya telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita di hari ini, dan kepada Ustadz Thoyib yang sudah memenuhi undangan kami untuk mengisi kegiatan kita di hari ini. Ayah-ayah, hari ini luar biasa karena biasanya yang hadir kegiatan kelas orang tua adalah ibu-ibu. Hari ini khusus buat ayah karena hari ini memang spesial untuk ayah. Bentuk apresiasi kami kepada ayah-ayah yang telah berdedikasi untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya, yang telah mengorbankan segala sesuatunya untuk keluarganya. Ya, ayah-ayah mungkin tidak banyak yang bisa kami lakukan, tapi ini mungkin bisa menjadi salah satu upaya kami bahwa ayah sangat penting dalam keluarga. Sangat berat memang memegang amanah itu, tetapi dengan kegiatan hari ini semoga bisa kita saling menginspirasi. Hari ini kita bertemu dengan ayah-ayah hebat yang sudah bersedia bisa menjadi MC, tilawah, bahkan sebentar doa, dan juga mungkin ada ayah-ayah lain yang tidak sempat ditampilkan hari ini yang juga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Hari ini mungkin dengan hadiran Ustadz Thoyib bisa memberikan kita inspirasi, saling menguatkan, saling memberikan inspirasi bahwa kita bisa menjadi ayah yang baik buat anak-anak kita, bisa menjadi imam bagi keluarga kita. Saya yakin ayah-ayah sudah melakukan yang terbaik buat Ananda, buat anak-anak kita, dan juga buat keluarganya. Dan saling menguatkan, saling menginspirasi. Terima kasih banyak buat ayah-ayah yang sudah mengorbankan segala sesuatunya buat keluarga. Semoga hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat kita dan semakin menguatkan kita
untuk berjuang dan bersama dengan istri ya, bersama dengan ibu karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Bersama dengan keluarga kita bisa mencetak generasi Robbani. Mungkin itu sambutan dari saya. Kami dari sekolah mensupport, mendukung dan sangat mengharapkan kerjasama dari ayah dan bunda, nggak cuma bunda tapi ayah juga untuk menjadi orang tua yang bisa mencetak generasi Robbani. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kurang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Memasuki agenda berikutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Thoyib. Kepada Ustaz Thoyib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah DKIP Permata Bunda beserta staf guru sekalian ya. Yang saya hormati para undangan hadirin hadirat, yang saya hormati para ayah hebat yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, hidayah dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir ya, berkumpul dalam rangka Hari Ayah, memperingati hari Ayah katanya. Ya. Mudah-mudahan momen-momen ini bisa semakin menyemangati para kita sebagai ayah ya, untuk terus bersemangat ya, membimbing keluarga kita, mendidik anak-anak kita ya, menjadi generasi-generasi ke depan yang robbani, bermanfaat dan juga bermanfaat dunia akhirat kita. Salam dan salam tentunya tak lupa kita aturkan kepada saudara teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bunda dan ayah hebat yang saya hormati, pada pagi hari ini kita disuruh berbicara tentang ayah. Karena momennya adalah tentang hari ayah. Kalau hari ibu mungkin kita sudah lama mendengar ya. Kalau hari ibu tanggal berapa, Pak? Tanggal 2. Tanggal 22 November ya. Oh, Desember. Tanggal 22 Desember. Nah, sedangkan hari ayah itu tanggal berapa ya? Tanggal 12 November ya. Sejak tahun berapa itu?
2006 kalau nggak salah itu dicetuskan ya. Usulannya mulai 2004 katanya. Pada saat itu ada peringatan Hari Ibu ya. Kemudian ada perlombaan membuat surat. Dan di antara itu ada yang mengusulkan, kok nggak ada Hari Ayah ya gitu. Makanya kemudian diusulkan, bagaimana kira-kira kalau sudah ada Hari Ibu, kenapa tidak ada Hari Ayah? Bagaimana kira-kira kalau dibuat Hari Ayah gitu. Tapi tepatnya tanggal berapa gitu. Kemudian dibahas akhirnya kurang lebih tanggal 12 November 2004 itu mulailah dicetuskan Hari Ayah. Sekarang tanggal berapa? Oh, sudah terlambat, tidak apa-apa. Memperingati Hari Ayah. Intinya momen Hari Ayah ini menjadi momentum tersendiri bagi anak-anak kita dan istri kita berterima kasih harusnya kepada ayah. Sudahkah istri Bapak berterima kasih? Tadi sudah diwakili ya oleh Bu Guru ya, kepala sekolah ya. Momentum Hari Ayah ini intinya istri kita ya, anak-anak kita berterima kasih kepada seorang ayah yang sudah begitu gigih ya, membimbing keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya ya. Makanya di sini dikatakan ayah adalah pahlawan keluarga gitu. Ya. Pahlawan tanpa tanda jasa itu ayah. Makanya juga ayah patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Tetapi selain itu juga ternyata kita juga harus bertanggung jawab karena memang menjadi ayah suatu amanah yang juga akan dipertanggungjawabkan di kelak yaumil qiyamah nanti. Ayah hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih sebenarnya ayah itu? Apakah orang yang menikah begitu menikah langsung bisa disebut ayah? Tentunya tidak gitu. Karena panggilan ayah biasanya dikhususkan bagi orang yang sudah punya anak. Ya, sudah punya anak. Makanya biasanya orang yang bertahun-tahun menikah tidak dikaruniai anak ya. Mungkin di antara kita ya perlu bersabar gitu. Nah, begitu dikarunia anak maka detik itu pula dia berposisi sebagai ayah. Walaupun anak kecil belum bisa panggil ayah, tetapi posisi sudah melekat pada diri seorang bapak. Ketika sudah punya anak, menjadilah dia menjadi ayah. Nah, anak ini yang membuat kita menjadi ayah. Seperti juga pemimpin. Pemimpin itu kalau tidak ada rakyatnya, tidak jadi pemimpin gitu. Begitu pula kita ayah, ya, otomatis kita menjadi ayah berkat anak-anak dari yang Allah berikan kepada kita. Nah, berbicara anak, ini juga banyak posisi anak dalam Islam. Yang pertama, anak itu tentu kita sudah paham, anak itu ada satu anugerah dan nikmat yang luar biasa. Makanya kalau kita punya anak harus bersyukur. Jangan kita punya anak, aduh beban lagi. Tapi biasanya bapak-bapak tidak. Yang ibu-ibu yang biasanya stres. Tetapi ya mudah-mudahan tidak ya. Ayah sih senang saja gitu punya anak gitu. Tapi yang perlu kita pahami bahwa ketika kita punya anak berarti Allah telah memberikan satu anugerah ya, terindah ya, dan satu nikmat yang luar biasa kepada kita sebagai keluarga, khususnya kita sebagai ayah. Jadi bergembiralah para ayah yang dikaruniai seorang anak. Perlu bergembira gitu. Makanya dipotongkan kambing, makan kambing ya, akikah. Walaupun terkadang banyak ayah ya yang mungkin sampai besar anaknya tidak mampu ya untuk mengakikahi anaknya gitu. Karena apa? Terkadang dalam pikirannya susah, mahal gitu. Padahal rezekinya anak itu masing-masing sudah ada gitu. Makanya mari tanamkan kepada diri kita seorang ayah, ya. Anak itu punya rezeki masing-masing. Jadi ketika anak lahir jangan berpikir, waduh kambing 2 lagi. Misalnya anak laki-laki, waduh harus beli kambing lagi untuk kambing. Jangan berpikir itu. Nah, bersyukurlah nanti Allah akan memberikan rezekinya tanpa diduga-duga. Jadi salah satu kegembiraan kita adalah berakikah. Potonglah kambing itu. Berdoa saja misalnya sampai sekarang anak-anaknya belum diakikahi. Mudah-mudahan segera diberikan akikah.
Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu gembira kita terhadap anak-anak kita. Dengan kegembiraan itu maka kita akan merasa bertanggung jawab. Lain dengan kalau kita bersedih, waduh ini anak yang kita lahirkan urusanku sudah bu gitu. Saya tak sibuk cari nafkah, jangan begitu gitu. Karena setiap anak yang lahir itu menjadi tanggung jawab bersama antara istri dan bapak, antara ibu dan ayah. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, mas'ulun an ra'iyatihi. Ingatlah, ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan semua pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk juga anak-anak kita. Ya, di sini dijelaskan bahwa imam, penguasa negara, presiden, bupati, gubernur sebagai itu juga imam. Tetapi syaratnya tadi harus ada rakyatnya. Kalau nggak ada rakyatnya nggak disebut pemimpin gitu. Nanti 27 November kita sama-sama memilih, mudah-mudahan dipilihkan pemimpin yang baik ya. Walaupun beda pilihan nggak apa-apalah. Yang penting niatkan kita sudah ikhlas memilih pemimpin ya. Ibu kita juga dulu memilih kita jadi pemimpin kita ya. Apa istri kita ya. Dengan selektif sekali memilih kita. Alhamdulillah kita terpilih sebagai pemimpin rumah tangga kita gitu. Tetapi ingat bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulun ra'in. Seorang laki-laki itu pemimpin. Pemimpin atas apa? Ala ahli baitihi, atas anggota keluarganya, istri, anak-anak, atau siapa saja yang berada di dalam tanggung jawab kita di rumah kita, itu kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian wahuwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyah, dan seorang istri juga pemimpin nih. Bukan rumah tangga itu bukan pemimpin cuma laki-laki, ternyata juga istri juga akan ditanyai pertanggungjawaban karena dia juga seorang pemimpin. Wal mar'atu ra'iyah ala ahli baiti zaujiha wa walidihi. Seorang istri juga pemimpin yang harus menjaga rumah tangga suaminya dan juga anak-anaknya. Nah, kalau di hadis ini anak-anaknya juga ternyata tanggung jawab istri ya. Tapi jangan mentang-mentang itu kan tanggung jawabmu, bukan begitu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ya mendidik, membesarkan anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita, buatlah tim ya, dalam keluarga. Karena jangan sampai kita lepas diri sebagai seorang ayah, sibuk mencari nafkah, kita serahkan semuanya kepada istri kita, ibunya sebagai penanggung jawab dalam rumah tangganya. Tidak seperti itu. Tetapi sekali lagi mari kita bikin tim ya, tim yang solid. Yang utamanya pasti harusnya ada komunikasi yang baik di antara suami istri. Jadi peran orang tua dalam pengasuhan anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena semuanya ayah ibu saling terkait di antara satu dengan yang lainnya. Walaupun memang ada pengasuhan atau tanggung jawab yang memang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah, dan itu harus dilakukan oleh seorang ibu. Apa misalnya? Dari mulai melahirkan, mengandung, bapak tidak bisa gitu. Ya. Bapak tidak bisa mengandung, kemudian melahirkan, menyusui gitu. Itu memang harus menjadi tanggung jawab seorang ibu. Seorang ayah adalah menyediakan keperluannya saja gitu. Sekali lagi, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah, tetapi ayah bisa mendukungnya, menguatkan dalam pengasuhan seorang anak. Ayah yang hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ayah itu apa tanggung jawabnya seorang ayah? Ayah itu bertanggung jawab secara primer terhadap kebutuhan finansial keluarga. Secara umum, ya. Kebutuhan finansial keluarga ya, itu harus dipenuhi oleh seorang ayah. Kebutuhan primer itu apa? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Tetapi sekarang primernya bertambah. Ada pulsa,
internet dan sebagainya. Itu primer sekarang. Nah, inilah yang harus dipenuhi seorang ayah. Baru ibu ngapain? Ya, ibu ternyata juga punya peranan penting juga. Apa? Bertanggung jawab terhadap pengasuhan dasar. Ya. Pengasuhan dasar dari mulai anak dikandung, melahirkan, ya. Kemudian disusui, dididik gitu. Karena ibu seorang pendidik ya, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya. Karena biasanya ibu yang paling dekat kasih sayangnya dengan seorang anak. Tetapi bukan mentiadakan seorang ayah ya. Ya. Walaupun terkadang ada ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu baru nih, terkadang mau memandikan saja takut gitu. Biasanya ibu-ibu muda gitu. Ayah saja saya takut gitu. Nah ini kita ambil peran ya. Kita ambil peran untuk memandikan ya anak-anak. Jangan sampai saya juga tidak bisa. Baru apa? Nenek sudah. Nah, seorang ayah harus serba bisa gitu. Dari mulai anak ketika ibu tidak mampu ya atau merasa masih takut, kita yang berperan sebagai pengasuhan anak dari mulai kecil gitu. Kita mandikan anak-anak kita. Ya. Juga perlu diperhatikan juga di dalam Islam itu ada yang namanya najis. Nah, ini juga perlu kita sebagai seorang ayah juga harus tahu fikih ya. Fikih tentang najis dan sebagainya gitu. Jangan kita ada bak kemudian kita masukkan anak langsung di situ, tidak, nanti kena najis semuanya gitu. Perlu tata caranya supaya mandinya juga harus suci gitu. Jangan sampai mandinya salah, nanti najisnya kemana-mana. Walaupun ada pembagian najis ya, kalau anak-anak laki-laki yang belum berumur berapa tahun? 2 tahun ya, dinamakan najis mukhafafah, najis ringan. Jadi kencingnya laki-laki dan perempuan itu beda. Bagi laki-laki bagi perempuan itu beda. Kalau laki-laki najisnya mukhafafah, kalau perempuan najisnya muhaladoh. Jangan ya. Mutawasitoh ya. Mutawasitoh itu najis sedang. Artinya najis mukhafafah itu najis ringan yang diperlakukan untuk bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun ya. Ketika dia kencing, maka najisnya termasuk najis ringan. Ya. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dipercikan air. Tetapi syaratnya belum makan selain ASI gitu. Kalau sudah makan apa-apa, sekarang mulai lahir sudah makan apa-apa gitu. Pisang dan sebagainya tidak boleh dulu, karena itu makanan yang terbaik untuk seorang bayi yang belum berumur 2 tahun adalah sebaiknya ASI saja gitu. Yang penting ASInya cukup, sudah cukup. Tetapi terkadang sekarang ibu-ibu ASInya tidak cukup, bagaimana gitu? Boleh ditambah makanan-makanan atau yang penting tidak mengganggu pencernaannya. Tetapi ketika sudah makan sembarang itu berarti najisnya sama, bukan mukhafafah lagi tetapi mutawasithah. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT. Kemudian ya, sekali lagi kita mendukung peran ibu sebagai pendidik utama bagi anak-anak kita. Tadi dikatakan peran kita adalah yang utama sebenarnya mencari nafkah ya. Memenuhi kebutuhan primer atau sekunder keluarga. Walaupun terkadang ya seorang ayah itu ya karena takdir Allah SWT terkadang diberikan rezeki yang sempit. Bagaimana jalan keluarnya ya? Otomatis biasanya kita harus mengizinkan ya istri kita ya ikut juga membantu keuangan ke keluarga. Tetapi dengan konsekuensi ketika istri bekerja ya, otomatis peran mendidik mengasuh anak itu tidak akan berkurang ya. Otomatis kita yang juga harus membantu peran istri ya. Sekarang banyak ibu-ibu sebagai guru, sebagai pekerja kantor gitu. Sedangkan bapak-bapak biasanya nganggur gitu. Sebenarnya kewajiban mencari nafkah adalah melekat pada seorang ayah. Makanya ayah bagaimanapun harus bekerja. Yang penting halal. Perlu ditanamkan dalam diri seorang ayah bahwa rezeki itu ya, itu sebenarnya bukan semata-mata pekerjaan kita. Ya, sekali lagi jangan kita berpikir rezeki itu pasti datang kalau saya bekerja, bukan. Ya.
Jadi jangan sampai rezeki itu karena kita bekerja, bukan. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah diatur masing-masing orang. Kenapa kita harus bekerja? Karena memang kewajiban kita untuk berikhtiar. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita berpikiran seorang ayah, saya harus bekerja karena nafkah rezeki dari Allah itu kalau saya bekerja. Jangan berpikir begitu, tetapi berpikirlah yakin bahwa rezeki itu sudah ada masing-masing orang. Bahkan anak-anak kita rezekinya adalah lewat seorang ayah. Makanya saya minta maaf mungkin kalau ada anak-anak yang terkadang nunggak SPP-nya gitu. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Walaupun ada, diam saja, nggak usah. Artinya ketika ada anak yang sampai berbulan-bulan nunggak SPP-nya, itu biasanya ayahnya yang dolim. Minta maaf. Karena apa? Sebenarnya ini uang untuk membayar SPP, tetapi ayah biasanya, aduh, saya pakai dulu ya Bu, saya perlu ini. Itu tidak boleh ya. Jadi sekali lagi, rezeki anak itu lewat seorang ayah. Maka terkadang seorang ibu bekerja, membantu ayah dalam memberikan nafkah, itu juga biasanya karena sebenarnya itu juga rezeki anak yang dilewatkan, dititipkan oleh seorang ibu. Memang benar, apa yang didapatkan oleh seorang ibu, itu jadi rezeki ibu. Tetapi atas izin ayahlah ibu menjadi pekerja, artinya bisa bekerja menghasilkan nafkah. Jadi bantulah seorang ayah, kasihan ya, yang terkadang rezekinya sempit ya dan sebagainya. Bersedekahlah kepada ayah. Jadi luar biasa seorang ibu yang bekerja. Jadi sebenarnya hak dia, tetapi ketika seorang ibu membantu ayah itu termasuk sedekah kepada ayahnya dan kepada anak-anaknya. Sekali lagi, mari kita tanggung jawab kita bersama. Buatlah tim untuk mengasuh dan mendidik anak. Utamanya ya, pencari nafkah adalah seorang ayah. Ayah yang hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, jadi peran kita sebagai seorang ayah, carilah rezeki ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dari mulai pulsa dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Kemudian berikutnya, peran yang harus kita perankan dalam membantu ibu ya untuk mendidik dan mengasuh anak-anak kita adalah kita juga harus menyediakan waktu untuk bisa bermain dengan anak. Karena waktu kita bersama anak, karena dunianya anak itu adalah bermain, harus disempatkan waktu kita untuk bermain, terutama anak laki-laki. Kalau anak perempuan biasanya dekat dengan ibu gitu, masak-masakan ya, jual-jualan gitu. Tetapi seorang laki-laki, anak laki-laki biasanya tidak bisa tergantikan peran ayah untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena biasanya anak laki-laki itu aktif gitu, berlari-lari, baku pukul. Itu ayah yang bisa melayani gitu. Ibu tidak bisa gitu. Maka seorang ayah berperan juga dalam permainan anak-anak kita. Berikutnya adalah juga kita berkewajiban pendidikan anak-anak kita. Jadi pendidikan itu bukan mutlak kita serahkan kepada sekolah atau ibu sudah yang ngurus anak-anak kita tentang pendidikannya, bukan begitu ya. Kita menitipkan anak di sekolah ya, kita juga berperan untuk menjadi mitra ya, dalam pendidikan anak-anak kita. Terkadang alasan ayah sibuk nak, harus cari nafkah ke sana kemari. Ibu saja sudah gitu. Kebanyakan begitu. Maka yang biasanya aktif dalam pengajian bulanan ibu-ibu gitu. Ayah lepas tangan. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Karena tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Ada hal-hal yang tidak terisi dari pendidikan seorang ibu ya. Terkadang ibu juga tidak paham 100% ya. Terkadang juga ibu-ibu bingung tentang sesuatu. Maka ketika ibu membutuhkan sesuatu tentang pengetahuan yang mungkin belum diketahui, kitalah yang harus mendidik anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita juga mungkin ada seorang ibu yang kurang pintar dalam hal matematika. Ada nggak? Atau ibunya pintar matematika semuanya? Sedangkan seorang ayah biasanya pintar matematika,
ayahlah yang harus turut membimbing anak-anak kita dalam hal mengerjakan PR dan sebagainya. Jadi ayah pun bertanggung jawab dalam hal pendidikan anak-anak kita. Selanjutnya apa? Kita juga harus melindungi kita sebagai seorang ayah ya, untuk melindungi anak-anak kita serta istri kita dari hal-hal yang mungkin bisa berbahaya dalam keluarga kita. Termasuk sekarang ini internet dan sebagainya ya. Kita harus bisa mengontrol mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang berbahaya, mana yang aman. Nah, seperti itu ya. Sekarang itu luar biasa. Zamannya sudah terbuka semuanya. Bahaya mengancam anak-anak kita, termasuk juga istri kita. Naudzubillah. Sekarang banyak istri itu yang selingkuh. Naudzubillah, kalau istri nggak ada. Gara-gara apa? Ya, internet gitu. Luar biasa. Jadi kitalah sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk melindungi ya keluarga kita, istri kita, terutama anak-anak kita dari hal-hal yang membahayakan dalam keluarga kita. Kemudian selanjutnya apa yang dibutuhkan seorang anak dalam pengasuhan mereka dalam membantu istri kita, ibu kita dalam mendidik anak-anak kita? Terutama kita juga harus mendukung dalam hal minat anak kita. Terkadang anak bertanya, "Mak, saya kira-kira mau jadi apa besar ya?" Gitu. Mama juga terkadang bingung. Atau terkadang mama malah memaksakan gitu. Ibu terkadang memaksakan, "Kamu harus jadi ini," gitu. Sebenarnya tidak bisa dipaksa seorang anak. Maka sebagai seorang ayah kita harus turun tangan. "Nak, kamu kira-kira mau jadi apa?" gitu. Tanya ayah gitu. Jangan didoktrin, "Kamu harus jadi polisi," misalnya. "Kamu harus jadi ustadz," misalnya. Tidak bisa begitu. Tapi kita berdialog dengan anak. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang ayah. "Nak, kira-kira kamu pengennya jadi besar jadi apa?" gitu. Nah, jadi ketika anak sudah mengungkapkan, maka dukung minat anak untuk bisa meraih cita-cita atau impian yang dia inginkan. Walaupun terkadang di tengah perjalanan nanti bisa berubah gitu. Tetapi minimal kita sebagai seorang ayah bisa mendukung minat daripada apa yang menjadi keinginan anak-anak kita. Jadi kitalah sebagai seorang ayah yang menjadi pemutus terakhir gitu. Jangan ibu sudah yang memutuskan, jangan begitu. Tetapi kitalah yang akan ditanya nanti, anakmu mau jadi apa nantinya. Nah, tetapi sekali lagi kita tidak memaksa anak. Kalau anak-anak saya ya, tiga-tiganya itu tidak ada yang saya paksa gitu. Jadi dari kecil saya cuma menggambarkan gambaran tentang pekerjaan dan sebagainya. Termasuk juga kira-kira mau kamu minatnya yang mana gitu. Termasuk juga ketika kita pengen ya anak-anak kita menjadi santri misalnya di pesantren, jangan dipaksa. Kasih gambaran saja, ini pondok pesantren gitu, begini gitu. Tapi jangan pondok pesantren yang bermasalah gitu. Dan bermasalah. Nah, jadi sekali lagi kitalah yang berperan sebagai seorang ayah untuk bagaimana membuat anak-anak itu semangat dalam meraih cita-citanya. Berikutnya ayah yang dirahmati Allah SWT, kita juga sekali lagi harus mendampingi anak-anak kita, terutama kalau ada PR. Ya, biasanya kalau PR ibu yang berperan gitu. Tetapi ibu biasanya sibuk di dapur, sudah akhirnya nggak dikerjakan gitu. Sampai di sekolah juga belum dikerjakan bu guru gitu. Nah, kitalah yang juga harus bisa mengambil peran sebagai seorang ayah untuk bisa mendampingi anak-anak kita mengerjakan tugas-tugas. Terkadang juga ada tugas-tugas yang bukan hanya pelajaran ya, tetapi ada tugas-tugas keterampilan biasanya. Misalnya membuat keterampilan tangan atau kerajinan ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah gampang. Kita tidak usah pikir banyak, tinggal lihat internet, mencontoh ATM lah ya, amati ya, modifikasi sudah jadi gitu. Kemarin anak saya dapat tugas itu. Kemudian karena istri saya sibuk ya, sudah gampang itu saya bilang. Dari kita pun juga menyemangati. Jadi aduh susah nak, nggak usah begitu. Jadi anggap saja semua tugas itu gampang, sehingga anak itu akan semangat mengerjakannya. Ternyata memang gampang dikerjakan. Jadi kitalah yang harus berperan untuk terkadang harus turun tangan untuk membantu tugas-tugas yang diberikan sekolah kepada anak-anak kita. Kemudian yang terpenting lagi, kita harus berdekat dengan anak-anak kita ya, karena akan ada ikatan batin yang terkadang akan muncul dalam diri anak-anak kita.
yang utama memang anak-anak kita, ketika kita dengan anak-anak dekat dengan anak-anak kita, anak kita akan tertanam dalam dirinya bahwa ternyata ayah itu peduli dengan saya. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, ternyata ayah saya hebat gitu, bisa semuanya gitu. Tetapi kalau kita tidak pernah berperan gitu, ya, anak kita tidak tahu ayah ini nggak tahu bagaimana kehebatannya gitu. Tapi kalau kita banyak berperan, oh ya ayah hebat gitu. Nah itu yang harus kita berperan dalam semakin dekat dengan anak-anak kita. Anak kita semakin dekat ikatan batinnya dengan seorang ayah. Kemudian terkadang juga terutama anak-anak laki-laki ya, dalam berhubungan dalam berteman ya, kemudian bahkan antara saudara ya, itu biasanya baku pukul. Nah, ayah lah yang bisa melerai biasanya. Kalau ibu biasa malah ini siapa yang salah duluan gitu. Seorang ayah bisa berpikir rasional gitu. Jadi bukan mengambil siapa yang salah, tetapi kita bisa menengahi bahwa memang konflik itu ya dalam diri seorang ayah harus tanamkan, memang harus ada gitu. Untuk mendidik, mendewasakan anak-anak kita memang harus seperti itu gitu. Maka seorang ayah bagaimana diuji kita, kesabaran kita ya. Kemudian ide-ide kita bisa mendamaikan antara saudara dan juga mungkin antara sesama temannya. Gitu. Itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Sehingga patutlah kita menjadi ayah yang haruslah senantiasa mendampingi anak-anak kita menjadi generasi yang diharapkan generasi yang soleh-solehah robbani ya. Sehingga kedepannya itu peran ayah itu bukan hilang, tetapi memang ada dalam benak diri anak-anak kita, menjadikan pikiran mereka menjadi ayah saya seorang ayah yang hebat. Bagaimana kita menjadi seorang ayah yang ideal ya? Perlu juga kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah tadi seorang pemimpin dalam rumah tangga kita. Itu yang pertama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-Qur'an yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin ya. Jangan dibalik sekarang. Karena mungkin mudah-mudahan di sini tidak ada gitu. Karena mungkin biasanya terkadang seorang ayah itu pendapatannya lebih kecil dari seorang ibu. Biasanya ibu yang memimpin dalam rumah tangganya. Ini banyak ternyata ya. Di luar sana pendapatan ibu itu lebih besar dari seorang ayah. Tetapi jangan karena itu ayah itu menjadi minder. Jangan gitu. Sekali lagi jangan minder karena lebih kecil pendapatannya daripada istri kita gitu. Karena bagaimanapun kita adalah seorang pemimpin. Karena kalau sudah minder, nanti kita tidak ada harganya sama sekali untuk menjadi pemimpin di rumah tangga kita. Baru apa yang kita lakukan? Ya berusaha bagaimana bisa terus meningkatkan pendapatan kita ya. Sehingga pendapatan kita harus di atas istri kita. Tetapi kalau misalnya tidak bisa bagaimana? Ya pengertianlah. Katakan kepada istri, saya tetap menjadi qawwam gitu. Tidak bisa istri menjadi qawwam. Jadi tanamkan dalam diri seorang ayah bahwa kitalah sebagai seorang pemimpin. Kemudian seorang pemimpin juga harus menjadi teladan. Teladan dalam kebaikan. Baik untuk anak-anak kita ataupun juga istri kita. Kebaikan-kebaikan itu juga harus didukung oleh istri kita. Jangan bertentangan gitu. Yang seorang ayah mencontohkan seperti ini, tetapi seorang ibu lain, nah, nanti tidak ketemu ya, nanti anak-anak menjadi bingung. Maka harus dikompromikan. Kebaikan itu yang bagaimana sih? Tentunya kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah al-haqqu min rabbik. Kebaikan yang mutlak. Artinya terus kita belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang ayah yang baik, sehingga kita bisa menjadi teladan dan dicontoh oleh anak-anak kita. Kemudian yang perlu juga diketahui dalam diri anak-anak kita perlu kehangatan. Bukan paksaan ya, bukan kekerasan, tetapi kita kehangatan yang perlu diperlukan oleh anak. Mungkin tujuannya sama, maksudnya sesama, tetapi ketika caranya lain ya, pasti hasilnya tidak sama gitu. Misalnya sholat saja. Biasanya
yang memerintahkan sholat itu ayah atau ibu? Dalam rumah kita ayah atau ibu yang memerintahkan sholat? Ibu ya? Atau ayah? Gantian lah. Ayah, anak memang harus sholat gitu. Tetapi ketika caranya salah, dengan kekerasan dan sebagainya, anak mungkin melaksanakan sholat, tetapi dengan keterpaksaan. Biasanya begitu. Tapi bagaimana caranya? Biasanya seorang ayah itu akan lebih berpikir bagaimana caranya. Bukan harus begitu, tidak. Tetapi bagaimana caranya ya, supaya anak saya bisa mengerjakan sholat dengan rajin. Khususnya anak-anak laki-laki biasanya tentunya kita ajak ke masjid gitu. Itu paling efektif. Jadi kalau seorang ayah senantiasa 5 waktu di masjid, insya Allah sudah nggak susah untuk anak-anak kita perintahkan untuk sholat. Jadi ayahlah yang menjadi teladan di dalam kita mendidik anak-anak kita, memerintahkan dengan penuh hikmah lah gitu. Bukan dengan paksaan. Selanjutnya ayah dirahmati Allah, di dalam pendidikan anak kita juga, seorang ayah itu dituntut juga harus selalu optimis. Ini kata kuncinya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang ayah pesimis. Harus optimis apapun keadaannya. Harus kita sebagai seorang ayah harus optimis. Bisa, mudah, itu aja. Walaupun nanti sejalan waktunya prosesnya nggak tahu, tetapi awalnya kita harus mengatakan bisa, mudah, pasti bisa dengan kehendak Allah SWT. Jadi ada rasa optimis. Kenapa? Karena kalau kita sebagai seorang ayah sudah sering pesimis, tentunya anak-anak kita juga akan menjadi anak yang pesimis, putus asa, nggak bisa ya, gitu. Terkadang begitu. Maka peran kita sebagai seorang ayah menanamkan rasa optimis itu bagaimana caranya? Tentunya dengan teladan. Kita bisa, gitu. Terkadang yang menurut kita mudah, ketika kita tidak katakan mudah, bagi anak susah. Misalnya apa? Mengikat misalnya anak-anak pengen, ayah bikinkan saya ayunan misalnya. Nah, bagi anak susah gitu, tapi bagi kita mudah saja. Maka katakan mudah saja, mari kita sama-sama. Jadi tanamkan rasa optimis dalam diri anak-anak kita. Ayah yang dirahmati Allah SWT. Baik, dan banyak hal lagi yang tentunya kita sebagai seorang ayah harus terlibat banyak untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita anak-anak yang tentunya selalu optimis, bertanggung jawab, jujur, disiplin. Kalau tanpa ayah itu kewalahan, maka kitalah yang harus saling dukung-mendukung. Bikinlah tim ya. Ketika ayah sibuk, maka ibulah yang berperan. Ketika ibu sibuk, ayahlah yang bisa mengisi kekosongan seorang ibu. Begitu pula pekerjaan rumah tangga ya, di dapur, mencuci dan sebagainya, jangan serahkan kepada ibu semuanya, capek. Mari kita sama-sama mengerjakan ya, kerjaan bukan itu tugasmu tidak, tapi mari kita sama-sama karena di situ pula ada pahala-pahala yang bisa kita dapatkan dalam berumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian perlu juga disadari bahwa anak kita adalah menjadi ujian. Jadi ujian itu ia menguji kita, kesabaran kita. Jadi terkadang anak-anak kita muncul keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka disebut ujian. Maka teruslah berdoa kepada Allah SWT, semoga anak-anak kita walaupun ujian tetapi kita bisa mengatasi ujian-ujian tersebut dengan kesabaran, dengan keimanan ya. Insya Allah kita bisa menghadapinya. Anak juga sebagai penerus keturunan kita yang juga menjadi ladang pahala. Ketika kita nanti sudah meninggal dunia, insya Allah ketika kita mendidik anak-anak kita ya, insya Allah apapun yang anak lakukan akan juga mengalir pahalanya kepada kita, khususnya kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, ketika kita tidak mendidik, kemudian anak melakukan dosa, orang tuanya juga bisa kebagian dosanya. Maka peran kita lah, seorang ayah itulah yang harus dituntut untuk bisa berperan dalam kebaikan-kebaikan untuk menjadikan kebiasaan anak kita menjadi anak yang baik. Kemudian juga anak sebagai juga yang harus kita sadari juga, anak kita adalah makhluk yang mempunyai rezeki tersendiri. Ya.
Suatu saat nggak usah khawatirkan anak-anak kita, ya. Mau jadi apa terserah, yang penting harus menjadi orang yang beriman, bertakwa gitu. Jangan paksakan anak kita. Karena sekali lagi rezeki itu masing-masing sudah ditentukan oleh Allah SWT. Anak kita termasuk pribadi yang nantinya ya Allah sudah sediakan rezekinya masing-masing. Nggak usah dikhawatirkan. Yang paling utama adalah mari kita bekali anak-anak kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mudah-mudahan anak selalu terkontrol dirinya. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang terpenting ketika anak-anak kita masih melakukan 3 hal nantinya, itu insya Allah kita aman. Yang pertama apa? Sholat 5 waktunya. Ya. Sholat 5 waktunya harus kita tanamkan dari sekarang. Tetapi tadi caranya bagaimana gitu? 1, sholatnya jangan sampai ketinggalan. Mulai ditanamkan dari sekarang, sholat adalah utama. Kalau seorang anak sudah tidak sholat, maka bahaya. Gitu. Yang kedua apa? Harus senantiasa anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Pahala yang paling mudah bagi kita dan anak-anak kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Karena ketika anak dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan membimbing dalam kehidupannya. Yang ketiga, tentunya didiklah anak-anak kita menjadi orang yang senang bersedekah. Maka dari diri kita juga gitu, senang bersedekah. Karena dengan sedekah itulah nanti akan bisa manfaatnya lebih banyak pada kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Dan tentunya mari kita tak lupa mendoakan anak-anak kita. Semoga menjadi anak-anak yang menjadi harapan kita ya. Tentunya dengan itu insya Allah menjadi investasi terbesar. Misalnya kita nanti sudah dipanggil oleh Allah SWT, penerus mereka lah akan yang meneruskan amal-amal solehah kita, sehingga keluarga kita insya Allah akan dikumpulkan kembali bersama-sama di surganya Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kita. Mungkin ada diskusi, sharing dan sebagainya. Silakan ayah atau munya yang punya pengalaman tersendiri, bisa kita saling sharing untuk bisa kita sama-sama mendukung ya, tugas seorang ibu mendidik dan mengasuh anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bagi yang sudah memberikan materi terkait Hari Ayah dengan tema Kau Adalah Pahlawan Keluarga. Dibuka sesi pertanyaan, mungkin ada yang bisa ditanyakan dari bapak-bapak dan yang sudah hadir. Mungkin saya buat dari sebelah sini, sisi kiri 2 pertanyaan, sisi kanan 2 pertanyaan. Wajib dibuat 2 pertanyaan. Oke, mungkin silakan yang dari sana sama yang kanan sama kiri. 2 pertanyaan, angkat tangan. Atau mungkin ada pengalaman yang perlu disampaikan, minta masukan atau apa, bisa bukan terkait materi yang tadi juga nggak masalah. Ayo monggo bapak-bapak, pasti ada lah. Kayaknya saya harus mendekat di bapak-bapak muda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan dari dari hanya ada kita berdoa adalah suatu titipan saja. Karena kita juga bisa belajar dari segalanya dan berbagai
tips atau triknya kita supaya lebih taat menjalankan takwa yang banyak. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin langsung dijawab dulu Ustaz, biar nggak kebanyakan. Baik. Sambil menunggu yang lain konsep pertanyaannya. Ya, silakan yang lain juga bisa bertanya. Ya. Baik, ada pertanyaan tips ya. Tips untuk menjadikan anak soleh, bertakwa ya. Yang pertama tentunya doa ya. Kita doakan anak-anak mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Tetapi tidak cukup doa. Tipsnya yang pertama adalah kita jaga makanannya ya. Jadi makanan itu sangat berpengaruh gitu. Maka kita jaga makanannya. Sebisa mungkin ya kita usahakan yang menjadi makanan keluarga kita yang halal tentunya ya. Itu yang pertama, jaga makanannya. Kemudian yang kedua tentu perlu contoh teladan. Karena anak itu melihat gitu. Lebih banyak melihat daripada menyerap dari yang melihat daripada yang dia dengar gitu. Yang dia dengar biasanya cepat hilang, tetapi yang dilihat akan tetap teringat gitu. Misalnya pengen menjadikan anak kita rajin sholat, ya kita lah yang mencontohkan pertama kali. Khususnya laki-laki ya, kita dari kecil sudah ajak ke masjid, walaupun sekarang ada PKM masjid yang mengatakan anak-anak jangan diajak. Sebenarnya boleh nggak anak-anak diajak ke masjid? Boleh, yang penting bisa menjaga ya. Makanya biasanya ada batasan umur ya. Anak-anak kecil bisa diajak ke masjid, biasanya batasnya kalau sudah minimal 4 tahun gitu. Kalau sudah 4 tahun bisa dikasih tahu biasanya. Tapi kalau dia bawah itu biasanya belum bisa, agak sulit gitu untuk dikasih tahu. Walaupun tidak ada larangan, yang penting bapaknya bisa menjaga. Terkadang memang di masjid itu bermasalah dengan anak-anak karena anak-anak apa? Lari-lari di depan orang sholat gitu. Nah jamaah ini lain-lain, ada yang bisa maklum anak-anak. Tetapi ada juga jamaah yang anaknya siapa ini? Langsung berdiri marah gitu. Maka kita sebagai ayah harus bijak ya. Kalau anak-anak kita belum bisa diatur ya, jangan dikucilkan dulu karena nanti bikin masalah gitu. Maka minimal ada batasan umur adalah 4 tahun. Mulai 4 tahun kita ajak anak-anak kita ke masjid. Jadi dengan kita mencontohkan senantiasa berjamaah di masjid, insya Allah itu sudah gampang anak-anak nanti terus menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Kemudian yang berikutnya, ketika kita ingin menghendaki anak-anak kita soleh, kita juga harus mensolehkan diri kita. Mensolehkan diri kita. Saya tanya, siapa yang tahu diri kita soleh? Siapa yang tahu diri kita soleh? Ya kita sendiri gitu. Makanya kalau kita melihat anak-anak kita belum soleh, jangan sampai diri kita belum soleh gitu. Makanya salah satu tip yang bisa kita lakukan supaya anak kita soleh adalah diri kita harus soleh duluan. Karena kesolehan orang tuanya itu ternyata bisa menurun ke anaknya. Tetapi kesolehan anaknya tidak bisa menurun ke ayahnya gitu. Jadi kalau anak-anak soleh itu bisa dua kemungkinan, bisa berasal dari orang tua yang soleh, bisa berasal dari orang tua yang tidak soleh, dua kemungkinan. Walaupun memang ada orang yang soleh, tetapi anaknya tidak soleh, ada juga. Tapi sebagai salah satu tip adalah untuk menghendaki anak-anak kita soleh, minimal kita harus menjadi orang yang soleh. Sholatnya pertama kita jaga gitu. Kemudian akidah kita, keyakinan kita terhadap Allah, terhadap Rasul itu harus benar. Itu akidah tauhid kita harus benar. Akidah ibadah itu harus kita betul-betul mantap. Itu kita sebagai orang tua, khususnya ayah dan juga ayah ibu gitu. Ayahnya soleh tetapi ibunya tidak soleh, sama saja gitu. Artinya kalau ayahnya nggak berdampingan dengan ayah, ibu yang berperan gitu. Maka orang tua khususnya ayah dan juga ibu juga harus menjadi orang yang soleh. Itu mungkin tip yang bisa kita lakukan. Jadi doa, kemudian makanan,
kemudian jadikan kita menjadi ayah yang soleh. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat anak-anak kita menjadi soleh dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masih banyak tips yang lain, masing-masing orang tua punya tersendiri, tetapi selalu evaluasi ya, selalu evaluasi. Kalau saya berbuat begini, biasanya berdampak nggak ya anak-anak kita? Karena sekali lagi ada dampak tersendiri ketika orang tua itu bermaksiat. Jadi ada dampak tersendiri ketika orang tua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya langsung ketimpa anak kita. Entah itu kecelakaan, entah itu apa, biasanya langsung bisa berdampak gitu. Maka hati-hati dengan diri kita sebagai seorang ayah, harus dijaga terus gitu. Mungkin begitu dari saya, demikian. Terima kasih sampai dengan memberikan arahan dan jawaban, mudah-mudahan bisa menjadikan jawabannya untuk diaplikasikan dalam tips atau triknya untuk menjadikan anak kita menjadi soleh. Mungkin kita menjadi prototipe ya untuk anak-anak kita nantinya. Jadi anak juga kan merupakan peniru ulung, ya. Jadi selalu menirukan apa yang orang tua kerjakan. Jadi ya kita berhati-hatilah dalam melakukan perbuatan sehingga nantinya akan dicontoh anak-anak kita. Oke, selanjutnya sisi kiri sudah ada pertanyaan atau pengalaman atau yang perlu diceritakan, silakan dari sisi kiri. Ayo. Mungkin saja. Ayo ya. Ustaz nambah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena umur anak-anak kita nih ya, yang masih TK kan masih sangat belia sekali ya, masih susah dikasih tahu lah. Biasa kan akan timbul apa? Emosi lah ya, kita biasa emosi. Mungkin kira-kira tipsnya bagaimana ya menghadapi anak-anak, maksudnya biar emosi kita nggak terlalu apa? Menggebu-gebu ya, seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ayah Ali yang sudah memberikan pertanyaan. Monggo Ustaz untuk memberikan jawabannya. Ya, jawabannya adalah perlu latihan terus. Pengendalian emosi. Karena juga salah satu kriteria orang bertakwa adalah bisa mengendalikan amarah. Maka perlu latihan terus itu. Makanya saya tadi katakan terkadang anak itu mencengkelkan, gitu. Dan perlu kesabaran terus gitu. Jadi tip yang bisa kita lakukan adalah perlu terus ya berinteraksi dengan anak. Nanti lama-lama kita akan tahu bagaimana sih caranya gitu. Jadi hindari marah gitu. Hindari marah. Taktub balakal jannah. Jangan marah bagi surga gitu. Artinya bahwa memang ini marah ini memang semua orang bisa marah gitu. Tetapi ketika dengan anak gitu, itu sangat berdampak nantinya ketika kita membiasakan gitu. Maka usahakan kalau kita dengan anak tahan marah kita. Lebih baik diam dulu gitu. Diam dulu, kira-kira pikirkan apa yang akan saya lakukan. Jangan langsung mengikuti emosi kita. Sekali lagi perlu terus latihan kita mengendalikan amarah kita, karena dengan latihan itulah nanti akan oh iya ya, kenapa harus marah gitu. Karena sekali lagi anak itu ujian, menguji kesabaran kita ya. Kalau nggak diuji bagaimana nanti? Kita nggak dewasa. Dengan itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah juga menguji kita dengan anak-anak kita. Mungkin itu terus, latihan terus ya. Tetapi jangan malah putus asa. Ibu saja sudah yang menghadapi, saya tidak mampu. Jangan. Kitalah yang harus malah berperan. Kalau diserahkan ibu tambah marah gitu. Karena memang tabiat atau watak ibu itu lebih marah daripada ayah biasanya. Ayah itu bisa mengendalikan diri ya daripada ibu. Makanya biasanya ibu ya yang sering marah sebenarnya. Makanya kalau ditanya anak anak ditanya
di rumah itu yang sering marah ayah atau ibu? Biasanya rata-rata menjawab ibu gitu. Tetapi walaupun begitu, tetapi ayah juga pernah marah juga. Makanya mari kita tahan amarah kita khususnya kepada anak-anak kita dan juga kepada istri kita, apalagi kepada istri kita ya. Karena biasanya marah itu kebiasaan. Satu kali marah pasti besoknya marah lagi gitu. Tetapi ketika kita sudah bisa mengendalikan marah, besoknya mulai bisa menurunkan emosi kita lebih banyak lagi gitu. Jadi terus dicoba, insya Allah itu juga ada pahala di situ, karena itu ujian coba dari Allah SWT. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, memang itu problematika bukan hanya satu keluarga ya, kayaknya mungkin semua keluarga akan merasakan seperti itu semua. Jadi menata emosi memang ya gimana ya? Kalau terhadap anaknya orang lain tuh selalu baik gitu ya Ustaz ya. Tapi kalau terhadap anak sendiri itu bolanya selalu emosi. Ya mungkin itu yang akan mungkin bisa menjadikan kedepannya bisa menata emosi kita, bagaimana berkomunikasi sama anak seperti itu. Jadi kalau pengalaman ya Ustaz ya, yang mungkin saya berbagi juga. Saya selalu berkomunikasi apa ya saya sempat ngomong bernegosiasi gitu. Jadi memang anak-anak itu perlu belajar negosiasi juga terhadap kita. Jadi mungkin kita ajak kemana gitu ya, mungkin dinegosiasi dari awal gitu. Artinya nanti kita ke sana harus begini-begini, yang soli atau yang seperti apa. Jadi tertanamkanlah setiap kita mau ke mana selalu ditanamkan bernegosiasi sama anak, sehingga akan sesuai dengan rencana kita gitu. Kita akan progres ke depan seperti apa, ya itulah akan yang terjadi gitu, seperti itu. Dan misalkan di tempat kegiatan atau tempat yang kita tuju anaknya keluar dari negosiasi yang tadi, itu mungkin nanti akan menjadi ada konsekuensi apa seperti itu. Misalkan dia ingin jajan, oh jangan, tadi nggak ikut, nggak sesuai dengan arahan yang tadi, seperti itu. Artinya ada komunikatif gitu antara ayah orang tua sama anak. Mungkin seperti itu ya, maksudnya pengalaman saya seperti itu. Tapi memang itu ini sih lebih bisa memang jangka panjang, maksudnya untuk mengaplikasikannya itu nggak langsung bisa jadi gitu. Oke, itu sekedar pengalaman. Mungkin ada pengalaman luar biasa ayah-ayah sekalian yang bisa mungkin diceritakan ataupun yang mau ditanyakan lagi. Masih ada satu kesempatan di masing-masing kubu kiri dan kubu kanan. Mungkin yang kanan ada bertanya lagi? Bapak ada tanya? Istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti mau cerita tips dan trik untuk anak-anak kita di zaman digital. Kadang-kadang di rumah tangga seorang ayah juga sedang membuat sebuah aturan, sebuah kesepakatan dengan istri, dengan anak-anak sekalian, terutama kaitannya dengan main gadget. Ternyata ya, di luar dugaan seorang ayah sudah membuat aturan, ternyata ada ayah lain gitu. Ayah lain dimaksudnya, contohnya misalnya kita saudara, kerabat datang
ya udah itu air atau Ini kering. pengaruh atau bahkan orang tidak tahu barang orang ini silakan setan bebek gitu ya. Kadang-kadang masuk gitu. Nah, kadang-kadang Ini aja, si anak sudah kita protek di rumah, pulang bawa kosakata baru misalnya. Dan kalau baru kosakata ternyata kadang-kadang kosakata juga kita berusaha memfilter, Istirahat. memahamkan. Istirahat dulu. Tetapi berulang dan berulang. Maka mohon penjelasan dan mungkin untuk kita semuanya tips-tips untuk menghadapi dunia digital sekarang, terutama HP ini. Kemudian apa namanya amalan apa mungkin yang cocok untuk anak-anak kita supaya ya sekalipun dunia digital di zaman modern, zaman yang serba HP, serba pulsa, tapi anak-anak itu sudah selamat seperti itu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nggak usah langsung dijawab tips konkretnya. Baik, ini tantangan zaman sekarang memang. Tapi yang menjadi patokan kita bahwa HP ini tidak salah sebenarnya. Alat ini sekedar alat, sama dengan pisau. Pisau yang sekedar pisau gitu, bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mudarat, tergantung siapa yang memegangnya. Jadi sebenarnya tantangan kita adalah bagaimana kita membekali anak-anak kita. Boleh silakan menggunakan HP, tetapi untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Jadi tips yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita tidak bisa membatasi anak untuk tidak pegang HP. Mungkin di rumah bisa, tetapi di luar temannya banyak. Maka yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sebagai tips itu adalah katakan bahwa HP ini ya, gunakanlah sebagai hal-hal yang bermanfaat saja. Kamu bisa melihat HP, menggunakan HP, tetapi harus untuk kemanfaatan. Kalau tidak, ayah tidak mau gitu. Itu yang pertama. Kemudian harus ada konsekuensi. Misalnya kamu melanggar, jadi anak yang penting biasanya anak-anak pegang HP umur berapa? Kalau SD saya tidak kasih HP, kalau di saya gitu. Sekolah SD saya tidak kasih HP. Makanya kemarin waktu online saya paling tidak setuju. Kalau perlu pakai orang tuanya saja. Makanya kalau anak pinjam HP saya silakan. Jadi anak SD sebenarnya nggak perlu HP, bisa lewat orang tuanya berdiskusi. Maka kalau misalnya sudah dianggap layak, katakan bahwa silakan kamu menggunakan HP, tetapi harus untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Ketika saya melihat kamu menggunakan hal yang tidak bermanfaat, ayah tidak setuju. Konsekuensinya hukuman gitu. Hukumannya terserah kita, yang penting kesepakatan gitu. Kesepakatan tidak boleh dari kita, harus kesepakatan antara anak dan kita sendiri. Dan ketika melanggar, ya itulah yang kita ambil kesepakatan itu. Karena anak saya kelas 6 itu karena online itu akhirnya saya belikan HP ya. Ya harus ada kesepakatan. Kamu tulis kesepakatannya dengan ayah apa dalam penggunaan HP ini. Dia tulis 1 sampai poin-poinnya ditulis, tempel di pintunya. Tanda tangan, ayah tanda tangan, anak tanda tangan. Dan ada konsekuensinya, misalnya saya menggunakan HP tidak hal bermanfaat, maka boleh disita HP saya. Salah satunya itu. Kemudian juga ada poin mengatakan HP ini ketika waktu sholat stop, adzan stop, siapapun, apapun keperluannya kalau adzan stop. Nah itu salah satu poinnya. Artinya ada kesepakatan yang harus dibikin antara ayah dan anak supaya kita bisa mengontrol penggunaan HP ini. Kemudian ketika ada masalah tadi di rumah sudah mantap, tapi di luar akhirnya dia tidak terkontrol misalnya, kemudian membawa kosakata baru yang di rumah, tinggal kita mengarahkan, nah itu kayaknya tidak bagus gitu. Tetapi dengan kasih sayang tentunya, bukan dibentak. Itu dari mana? Tapi nah itu tidak bagus gitu.
nggak usah katakan itu gitu. Jadi perlu dengan hikmah lah, kasih sayang bunda. Itu tips yang bisa kita lakukan ya dengan penggunaan HP saat ini. Jadi HP-nya itu tidak salah gitu. Kita tidak bisa menyalahkan HP karena memang tuntunan zaman sekarang harus ada HP gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi anak kita, yaitu dengan menanamkan dalam dirinya bahwa ini bisa bermanfaat, bisa membawa, tergantung siapa yang pegang. Maka ayah pengen kita termasuk ayah juga gitu menggunakan HP ini hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya di rumah saya ajarkan tidak boleh main game. Karena saya mengatakan tidak boleh main game, saya sendiri harus tidak main game gitu. Begitu. Karena game itu ya mungkin orang lain mengatakan game itu bermanfaat untuk kecerdasan, tetapi ternyata game juga bisa ketagihan, bisa menghabiskan waktu percuma gitu. Maka kalau bisa game itu jangan. Makanya saya juga nggak hobi game akhirnya. Maka anak-anak saya juga saya usahakan tidak main game. Maka dalam poin itu juga dikatakan HP bukan untuk main game. Ketika HP untuk main game, maka silakan disita gitu. Nah itu kesepakatan yang perlu kita bikin sehingga penggunaan HP ya insya Allah bisa untuk hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih Ustaz Dayus atas tipsnya, luar biasa ya. Membuat kesepakatan itu ya mungkin itu kalau sudah SD mungkin sudah mahal ya Ustaz ya. Kalau kita yang masih TK ini yang mungkin belum paham terkait kesepakatan, ya mungkin yang kembali lagi tadi komunikasi antar anak kecil atau kelas TK, negosiasinya seperti apa? Negosiasi bukan berarti negosiasi kayak orang dewasa gitu ya. Negosiasi dengan yang dia suka, apa yang dia suka, nanti kalau dia melanggar jangan dikasih. Jadi memang agak ya itu memang masalah semua juga sih, artinya apalagi kedua orang tua lagi sibuk Ustaz, itu otomatis pelariannya itu biasanya ke HP supaya anaknya nggak terlalu saat itu. Seperti itu ya, maksudnya ya mungkin dari kita semua orang tua yang nantinya akan membawa itu semua. Jadi apakah mau anaknya kecanduan HP atau tidak ya kembali ke orang tua masing-masing. Bagaimana kokohnya orang tua menstop main HP yang tidak penting seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang perlu disampaikan atau pengalaman terkait pengalaman biar bisa berbagi? Tidak ada? Kalau ada, mungkin kita cukupkan untuk agenda tausiah pada pagi hari ini. Untuk bapak-bapak nanti ada agenda lanjutan ya, bukan hanya agenda ini aja. Ini agenda hanya untuk agenda pertama ini agenda untuk mendengarkan tausiah. Yang agenda berikutnya nanti ada agenda lain. Baik. Insya Allah Ustaz atas waktu yang telah diberikan dan luar biasa materi-materi yang disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga kita di rumah, sehingga bisa membantu juga ibu guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Karena kita sudah sounding ya dari awal, dari rumah, anak-anak kita terkait aturan-aturan di sekolah. Sehingga kolaborasi antara orang tua, guru itu sangat sinkron. Sehingga pemahaman anak-anak kita akan lebih cepat tertanam seperti itu. Jangan sampai di rumah aturannya begini, di sekolah aturannya begini. Itu nanti anaknya bingung dan menjadi pertanyaan malahan. Jadi ayah, ibu itu di sekolah begini menurut, nah aturannya kita berbeda gitu. Jadi nanti akan bingung sendiri kita mau menjawab apa seperti itu ya. Oke, terima kasih Ustaz. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita lanjutkan agenda.
Untuk agenda berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ayah Anda Naila. Kepada Ayah Anda Naila kami persilakan. Lanjut. Lanjut. Ayo. Oh, lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membaca doa. Semoga apa yang kita doakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wasi'an wa huwa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa khuswana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayyana fi sakaratil maut wa najatan min nar wa rabbana 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayah Naila yang sudah membimbing kita dalam doa penutup. Demikian agenda pembukaan dan sampai penutup di Hari Ayah dengan tema Kau Adalah Pahlawan Keluarga. Kami dari panitia atau dari sekolah mohon maaf jika ada salah kata dalam agenda pada pagi hari ini, tapi mohon maaf. Dan saya sebagai MC sekaligus ayah dari siswa juga mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah disiapin snack ya, kalau sudah dikonsumsi, kalau memang belum bisa sambil dinikmati dulu untuk masih menunggu agenda berikutnya. Demikian.